Otak adalah organ yang sangat penting bagi pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Namun, terkadang kerusakan otak bisa terjadi dan memiliki dampak yang tidak baik pada kemampuan anak untuk belajar, untuk bergerak, dan juga berkembang secara normal. Jika otak rusak, kemampuan anak untuk berpikir dan mengingat juga belajar tentunya akan terganggu. Mari kita bahas yuk lebih dalam lagi tentang topik ini bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Kerusakan otak pada anak itu bisa terjadi karena ada cedera atau gangguan dari perkembangan otak, dan itu bisa mempengaruhi kemampuan kognitif atau kecerdasan, bisa juga pengaruhnya ke motorik, kemudian ke perilaku, dan juga fungsi dari sosial anak tersebut. Nah, kondisi ini terjadi biasanya ketika sel-sel di otak mengalami kerusakan yang permanen, yang mengakibatkan gangguan dari fungsi otak tersebut. Nah, otak anak itu masih dalam tahap perkembangan sebenarnya, sehingga rentan sekali terjadi kerusakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya secara keseluruhan. Penyebab kerusakan otak ini biasanya terjadi bisa sebelum, selama, atau setelah kelahiran, dan dampaknya juga bisa bervariasi dari yang ringan hingga yang berat, tergantung dari tingkat kerusakan dan area otak yang mana yang berpengaruh terhadap kerusakan tersebut. Nah, ada beberapa jenis ya kerusakan otak pada anak, itu tergantung pada bagian otak yang berpengaruh dan beberapa penyebabnya. Contohnya ada cerebral palsy atau CP yang merupakan bentuk kerusakan yang paling umum, ditandai oleh gangguan motorik yang mengakibatkan kerusakan otak tersebut terjadi. Nah, kerusakan otak ini bisa terjadi sebelum atau selama proses persalinan. Nah, ada juga cedera otak yang disebabkan oleh trauma. Adanya jenis lain yang disebabkan oleh trauma tadi pada kepala seperti resiko terjatuh, itu bisa menyebabkan kerusakan otak atau kecelakaan. Nah, selain itu bisa juga ada kondisi di mana terjadi hipoksia atau iskemik. Nah, hipoksia iskemik ini bisa menyebabkan ensefalopati atau kerusakan otak yang diakibatkan oleh asupan oksigen yang berkurang. Ada juga gangguan perkembangan neurokognitif, itu disebabkan oleh infeksi selama prenatal atau sebelum kelahiran, seperti infeksi rubella, infeksi toksoplasmosis. Itu bisa dianggap menjadi salah satu infeksi yang bisa menyebabkan kerusakan otak pada anak. Jadi harus hati-hati ya untuk ibu-ibu hamil agar menghindari sumber dari penularan infeksi tersebut. Nah, setiap kelainan memiliki gejala yang berbeda-beda, tergantung di bagian otak mana yang mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan otak pada anak itu bervariasi ya, tapi ada beberapa hal yang paling sering nih terjadi. Yang pertama contohnya trauma kepala, bisa akibat kecelakaan, selama proses persalinan, jatuh, atau kekerasan fisik, itu bisa menyebabkan cedera pada otak yang menyebabkan kerusakan otak. Nah, komplikasi lahiran itu bisa terjadi juga, misalkan lahir yang memanjang sehingga menyebabkan asfiksia atau kekurangan oksigen. Nah, atau kelahiran yang prematur atau terlalu dini, itu bisa menyebabkan juga kerusakan otak pada beberapa kasus. Nah, infeksi nih paling sering terjadi juga selama kehamilan. Contohnya seperti infeksi TORCH atau yang disebabkan oleh toksoplasmosis, rubella, sitomegalovirus, dan juga herpes. Itu bisa menyebabkan gangguan dari perkembangan otak janin secara keseluruhan. Ada juga penyebab penyakit metabolik, kemudian ada kelainan genetik, dan paparan zat beracun selama masa perkembangan janin. Contohnya obat-obatan yang tidak diminum sesuai dengan indikasi dan bisa menyebabkan teratogenik atau kerusakan organ dari janin. Dalam kondisi beberapa kasus, kondisi bawaan itu ada kasus seperti hidrosefalus ya, kita pernah dengar. Itu terjadi karena kelainan struktural pada otak yang menyebabkan akumulasi cairan berlebih sehingga menekan jaringan otak di sekitarnya dan lambat laun akan menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Nah, gejala kerusakan otak ini beda-beda ya, bervariasi tergantung otak bagian mana sih yang rusak, karena otak itu kan kompleks ya, semua bagian tubuh itu diatur di dalam fungsi di otak. Nah, ada beberapa gejala misalkan pada masalah motorik, itu bisa terjadi kesulitan dalam bergerak, kesulitan dalam berjalan, kemudian kesulitan dalam koordinasi keseimbangan tubuh, bisa juga ada keterlambatan perkembangan. Contoh, seseorang yang mengalami masalah kognitif, kemudian fungsi bahasanya terganggu. Nah, bisa
juga ada perubahan perilaku seperti kesulitan belajar. Nah, ini masalah dalam memahami konsep-konsep, jadi sulit sekali untuk mencerna pelajaran-pelajaran tertentu. Beberapa anak bisa mengalami gejala seperti kejang atau nyeri kepala yang hebat juga bisa terjadi. Nah, ada juga nih hiperaktivitas, kesulitan konsentrasi, kemudian permasalahan emosi, tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik, kemudian anak menunjukkan penurunan dari fungsi daya ingatnya. Jadi banyak sekali ya keluhan atau gejala yang timbul, tadi disampaikan tergantung di bagian mana sih otak yang mengalami kerusakan. Tanda-tanda fisik lainnya bisa terjadi, contohnya kekakuan otot, kemudian ada masalah penglihatan, dan bisa juga masalah keseimbangan. Meskipun sebenarnya tidak ada obat khusus yang bisa mengembalikan fungsi dari kerusakan otak yang terjadi, tapi ada beberapa pengobatan yang bisa membantu membuat gejala-gejala yang timbul tadi menjadi lebih stabil dan terkontrol, sehingga meningkatkan kualitas hidup anak. Nah, pengobatan ini banyak ya yang bisa dilakukan. Selain obat-obatan medis atau obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas dari kehidupan seseorang. Nah, contohnya ada terapi fisik, ada juga terapi bicara, kemudian terapi okupasi untuk dapat membantu anak bisa mengembangkan keterampilannya. Dan hal itu bisa dilakukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari agar lebih maksimal. Nah, dalam beberapa kasus tadi obat-obatan bisa diresepkan ya untuk mengontrol gejalanya, misal obat-obatan anti kejang atau obat-obatan anti spasme yang bisa digunakan untuk mengurangi keluhan kaku otot. Nah, pada anak-anak dengan permasalahan perilaku nih, misalkan kesulitan belajar, itu bisa dilakukan intervensi pendidikan yang khusus ya di komunitas tertentu, dan juga terapi secara psikologis. Itu penting sekali. Apabila hal tersebut sudah dilakukan tapi keluhannya cenderung berat, itu bisa dicari tahu apakah ada kelainan yang memang bisa dilakukan tata laksana secara operatif. Nah, pada konsultasi dengan dokter spesialis syaraf atau spesialis bedah syaraf, ada beberapa tindakan memang yang bisa dilakukan tindakan operatif. Contohnya pasien dengan hidrosefalus. Itu tentunya membutuhkan untuk pemasangan selang yang bisa mengalirkan cairan dari otak ke perut untuk agar tekanan dari dalam kepalanya tidak begitu besar sehingga tidak terjadi kerusakan otak yang lebih berat lagi. Nah, masih ada beberapa teknik lain yang tentunya harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Apabila pasien mengalami kesulitan berjalan atau permasalahan motorik, bisa dibantu dengan menggunakan alat-alat bantu seperti kursi roda. Dan apabila permasalahan komunikasi juga bisa digunakan alat bantu komunikasi ya. Jadi intinya yang penting bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang tersebut menjadi lebih baik. Oke teman-teman, mari kita lindungi otak anak-anak kita dengan memberikan nutrisi yang cukup, memastikan keamanan lingkungan sekitar, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan begitu, kita bisa mencegah terjadinya kerusakan otak. Sobat Kata Dokter, jangan lupa ya untuk berikan emoji ini di kolom komentar, karena kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!